Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya mata kuliah pengolahan data dan statistika dengan topik bahasan kali ini adalah hipotesis testing atau uji hipotesis ya. Jadi, uji hipotesis itu digunakan di statistika untuk menguji klaim atau pernyataan tentang properti suatu populasi ya, itu hipotesis. Hipotesis itu klaim. Kalau uji hipotesis berarti prosedur ya, prosedur standar untuk menguji klaim tentang properti suatu populasi gitu ya. Jadi kalau di industri misalnya klaimnya itu adanya ketika ada supplier mengklaim bahwa katalisnya ini bagus gitu ya, katalisnya lebih bagus dari katalis yang sudah ada, ya semacam itu. Kemudian nanti kita uji gitu ya, kita uji hipotesisnya apa, misalnya aktivitasnya lebih dari 50%, nah semacam itu. Kemudian kita uji di skala lab, dari berbagai apa ya, beberapa pengujian, kemudian kita lihat konversinya, kemudian kita uji dengan model statistika semacam itu. Apakah klaimnya bisa kita terima atau kita tolak? Nah, itulah uji hipotesis dari suatu klaim ya. Istilah pentingnya di sini ada 2 atau hipotesis nol, kita sebutnya H0 dan hipotesis alternatif atau H1. H0 itu adalah pernyataan bahwa nilai suatu parameter populasi sama dengan beberapa nilai yang diklaim. Jadi H0 itu pasti sama dengan gitu ya. Contohnya H0 itu, rata-ratanya adalah 10,5 ya, rata-rata populasinya ya. Dalam pengujian hipotesis kita berusaha menyimpulkan bahwa nanti ini yang sebagai patokan itu adalah H0-nya ya, dari klaim H0-nya. Apakah kita menolak H0 atau kita menerima, gagal untuk menolak H0 gitu ya. Jadi kita H0-nya kita terima atau kita tolak, sebenarnya semacam itu ya, untuk mendukung klaim tadi ya. Jadi patokannya kita pakai yang H0. Kalau H1 itu hipotesis alternatif, pernyataan parameter populasi yang mempunyai nilai yang berbeda. Apakah itu lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan dari hipotesis nol, gitu ya. Jadi kalau klaimnya tadi misalnya efektivitas katalis sekarang itu 50% gitu ya. Kemudian ada supplier, dia mengklaim bahwa aktivitasnya lebih dari 50%. Nah, berarti H0-nya adalah aktivitasnya 50%, kemudian kalau alternatifnya berarti lebih besar dari 50%, kayak gitu ya. Bagaimana cara merumuskan H0 dan H1 ya? Pertama kita perlu mengidentifikasi klaim terlebih dahulu dari hipotesis asli yang akan kita uji. Ekspresikan dalam bentuk simbol gitu ya. Jadi simbolnya rata-rata tadi biasanya rata-rata aktivitas katalis macam itu ya. Temukan bentuk simbolik yang harus benar jika klaim asli salah, gitu ya. Jadi kalau klaim asli salah tadi kan sama dengan. Kemudian simboliknya apa? Apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan, ya gitu ya. Karena ini nanti berkaitan dengan kita waktu menguji hipotesisnya. Kita menguji hipotesisnya, nanti alfanya yang di mana, ya semacam itu. Alfanya yang sebelah kiri, kanan, atau pakai yang dua tiles ya, tiles kiri, tiles kanan, atau dua tiles. Dari dua ekspresi simbol di atas, misalkan H1 tidak mengandung persamaan, yaitu H1 adalah yang mengandung lebih kecil, besar, atau sama dengan. Biarkan H0 menjadi ekspresi simbol bahwa parameter sama dengan nilai tetap yang dipertimbangkan. H0 itu selalu sama dengan gitu ya. Berarti H1-nya yang kecil, besar, atau tidak sama dengan. Intinya itu aja ya. Jadi harus kita menggunakan kata-kata ya jika kita melakukan penelitian atau pengujian ya dengan hipotesis yang kita harus, untuk mendukung klaim kita itu harus menggunakan kata-kata hingga menjadi H1 gitu ya. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah gitu ya. Kalau yang hipotesis awalnya tetap sama dengan parameternya sama ya dengan parameter nilai yang ditentukan. Ini contohnya ya, contoh misalnya PT Coca-Cola ya, Coca-Cola Bottling Company mengklaim bahwa volume rata-rata Coke ya dalam kaleng setidaknya adalah 12 ons misalnya, 12 ons misalnya. Nah, kalau coba kita rumuskan pernyataan ini menjadi hipotesis. Jadi klaim aslinya bahwa simbolnya sebenarnya kan rata-rata setidaknya berarti lebih besar dibanding 12 ya. Jika klaim salah berarti klaimnya kurang dari 12 ya beratnya atau volumenya ya. Jadi
pernyataan yang mengandung persamaan klaim asli, oleh karena itu biarkan H0 menjadi persamaan pernyataan aslinya. Jadi H0-nya adalah mu ya, atau rata-ratanya volume rata-ratanya itu sama dengan 12 gitu ya. H1-nya alternatifnya berarti kurang dari 12. Ya, itu ya. Semacam itu ya, bagaimana kita mengklaimnya. H0 pasti sama dengan H1, alternatifnya apakah kurang, kecil, atau tidak sama dengan. Oke, masuk kita ke uji statistik ya. Uji statistik adalah nilai yang dihitung dari data sampel dan digunakan dalam pengambilan keputusan tentang penolakan H0 atau penerimaan H0 gitu ya. Uji statistik ditentukan dengan mengubah statistik sampel. Statistik sampel itu biasanya rata-rata, simpangan baku sampel atau simpangan baku populasi menjadi skor ya. Skor itu bisa Z, T, dan C square gitu ya. Jadi sebenarnya kita minggu lalu sudah kita bahas ya mengenai Z score, T score gitu ya. Ketika tidak diketahui simpangan baku populasinya, ya kita menggunakan T score. Tapi kalau ketika diketahui simpangan baku populasinya, kita menggunakan Z. Karena kemarin semakin besar jumlah populasinya, ya itu bisa kita menggunakan Z ya, misalnya semacam itu. Nah, jadi kalau tergantung nanti Z-nya itu diketahuinya simpangan baku populasi atau simpangan baku sampel. Kalau simpangan baku populasi kita menggunakan Z gitu ya. Tapi kalau simpangan baku sampel kita menggunakan T ya, T student. Ya, bedanya di sini saja ya. Atau kalau statistik dari deviasi standar atau simpangan batu kita menggunakan yang C square. Ya, sekarang ke daerah kritis atau daerah penolakan. Nah, adalah kisaran nilai statistik uji yang menyebabkan H0 ditolak gitu ya. Daerah kritis atau daerah penolakan. Jadi nanti daerah penolakannya di mana? Ya, tergantung klaim kita itu lebih kecil, lebih besar atau tidak sama dengan tadi ya. Nanti akan kita menguji daerah penolakannya di sebelah mana untuk penolakan H0-nya. Kemudian tingkat signifikansi, ya ini kemarin sudah kita bahas. Umumnya kan tingkat kepercayaan adalah 95% gitu ya. Jadi tingkat kepercayaan itu 1 dikurangi tingkat signifikansi, jadi level signifikan gitu ya. Jadi tingkat kepercayaan biasanya kita ambil 95%. Jadi ini adalah untuk probabilitas bahwa uji akan jatuh di wilayah kritis ketika H0 benar gitu ya. Ketika H0 benar berarti dia akan masuk di alfa ya, di area ini gitu ya. Tapi kalau yang tidak benar berarti di area yang satunya. Nilai kritis adalah nilai apapun yang memisahkan wilayah penolakan dan wilayah penerimaan. Jadi nanti kalau kita bikin grafik ya, biasanya kita kan kalau mau uji Z atau uji T, kita bikin grafik terlebih dahulu ya untuk mempermudahnya. Nah, nanti ada batasnya. Batasnya itu adalah nilai kritik yang biasanya kita sebut adalah Z score atau T score itu ya. Jadi itu batasannya. Batasannya apakah nanti yang luasan sebelah sini ditolak, luasan sebelah kanan diterima atau sebaliknya. Ya. Nah, ini bergantung pada lokasi penolakan ya. Uji hipotesis kiri berupa wilayah penolakan kiri. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bahwa grafik ada 3 tile ya. Ada 2 tile, one tile and two tile. One tile ada yang tile kiri, tile kanan ya. Jadi kalau hipotesis berupa kiri ya penolakan kiri. Hipotesis sebelah kanan berarti penolakan kanan. Jadi ketika H0-nya nanti lebih besar atau lebih kecil ya kita menggunakan yang sesuai ya. Kalau lebih kecil menggunakan yang kiri, lebih besar menggunakan yang kanan gitu ya. Kalau dua sisi tidak sama dengan. Jadi ketika kita menggunakan two tile ya berarti wilayah penolakannya di kedua ujung. Jadi ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Itu hipotesisnya, klaimnya itu nanti untuk yang tidak sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Ini berarti klaimnya ya lifestyle test itu use untuk kurang dari di H1-nya ya. H1-nya itu kurang dari ya. Jadi kalau H0-nya kan tadi sama dengan ketika H1 itu kurang dari rata-rata misalnya H0-nya 50 tadi ya. H0-nya kurang dari 50 berarti kita menggunakan one tile yang sisi kiri. Tapi kalau klaimnya H1-nya itu lebih besar ya, jadi kita menggunakan yang one tile yang sebelah kanan. Dan kalau
tidak sama 5 dari 50, berarti kita menggunakan two tiles, H1-nya tidak sama dengan, ya gitu ya. Jadi nanti letak H0-nya di mana? Ini kan H1, H0-nya berarti di sini atau ya itu ya. H0-nya tergantung nanti kita H0-nya kita tolak atau kita, terima. Terus perlu diingat lagi gitu ya, untuk tingkat kepercayaan 90% itu berbeda ketika one tile dan two tiles ya. Kalau one tile berarti di sini 0,05, di sini 0,05. Tapi kalau two tiles berarti, eee, se sembilan 97,5 di sini ya. Jadi di sini 0,025, di sini 0,025 ya, 0,0 ya kan 95 berarti 0,05 berarti ya. Kalau dua two tiles berarti 0,025 gitu ya atau 97,5% ya semacam itu. Oke, selain menguji dengan menggunakan, tes kritiknya ya, tadi sebenarnya kita mengujinya berada di mana nih T kritis kita tes. Ini kan tes ada 2 ya, jadi nanti ada ini T kritis dan T score-nya ya, T score dan T kritisnya. Ya, nanti masuk di mana, di area mana, atau juga sebenarnya kita bisa menggunakan p-value ya. P-value itu nilai ambang untuk alfa. Di bawahnya berarti hipotesis H0 ditolak. Jadi kalau alfanya tadi 0,05 berarti, misalnya kita P-nya itu uji hipotesis nilai P-nya itu 0,048 berarti di bawah kan, di bawah alfa 0,05 berarti kita tolak H0-nya. Tapi ketika, alfanya 0,45 berarti kita gagal untuk menolak H0-nya, semacam itu ya. Karena berarti dia P value-nya di atas dari alfanya ya. Kalau di bawahnya P value-nya, eee, di ini, di bawahnya hipotesis nol ditolak gitu ya. Di bawahnya intinya P value di bawah alfa kita tolak ya gitu ya. Atau kalau P value di atas alfa kita terima H0-nya atau gagal menolak. Nah, nilai P ini konsep yang sangat menarik karena memberi gambaran tentang seberapa jauh sih kita berada di wilayah penolakan atau penerimaan gitu ya. Mengingat nilai kritis ya, kita bisa menggunakan nilai P secara ekstensif dan nilai secara eksperimen ya. Ini tadi ya udah ya kita bahas ketika P value-nya kurang dari alfa nanti kita tolak, tapi kalau P value-nya lebih besar dari alfa, kita gagal untuk menolak atau kita terima. Yang traditional method yang tadi itu ya, kita menguji, letaknya ya, letaknya di mana ya status uji kita, yang traditional method-nya. Kemudian ada kesalahan menarik kesimpulan ya, kadang, ada 2 tipe kesalahan sebenarnya ya, kesalahan-kesalahan menarik kesimpulan dari uji hipotesis selalu ada, risiko menarik kesimpulan yang salah. Resiko ini secara resmi dikaitkan ya, kita sebutnya dengan kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 ya. Kesalahan tipe 1 itu kita menolak H0 padahal sedangkan H0-nya itu sebenarnya benar. Atau kita menerima H0 sedangkan sebenarnya H0-nya itu salah. Ya itu aja ya sebenarnya kesalahan tipenya. Kesalahan kita bisa jadi kita salah merumuskan klaim ya, bisa jadi kita salah memutuskan. Jadi sebenarnya tolak atau diterima gitu ya, ditolak atau gagal ditolak, ya semacam itu. Nah ini misalnya nih ya, sebenarnya untuk uji hipotesis atau uji hipotesis rata-rata itu ada dua tipe dasar ya, membandingkan rata-rata populasi dan cari referensi atau membandingkan cara dari 2 lebih populasi ya. Jadi ada misalnya untuk, 1 sampel atau 2 sampel, yang satu sampel misalnya tadi katalis saja gitu ya, atau 2 sampel misalnya ada 2 elektroda kita, mau uji apakah 2 elektroda ini memiliki sama atau enggak gitu ya, memiliki aktivitas yang sama atau enggak, ya itu juga kita bisa jadi membandingkan 2 populasi ya. Jadi kalau 2 populasi nanti sedikit berbeda lagi ya. Nah, ini untuk pengujian hipotesis rata-rata ya. Sebenarnya kita kemarin sudah kita bahas untuk satu sampel tergantung dari simpangan baku populasinya diketahui atau enggak. Ini simpangan baku populasi ya, ketika simpangan baku populasi untuk, jumlahnya besar atau kecil, bisa menggunakan uji statistik
yang Z ya, Z-score. Kalau simpangan bakunya tidak diketahui tergantung jumlahnya ya. Kalau jumlahnya besar, lebih dari 30 kita menggunakan Z, kalau kurang dari 30 kita menggunakan yang T-score atau T-student. Nah, kalau dua sampel independen, ya kayak sama kayak tadi ya. Kalau diketahui bisa Z, tidak diketahui besar, Z, tidak diketahui kecil, kita menggunakan T. Kalau untuk pair, berarti biasanya simpan bakunya tidak diketahui ya. Tergantung dari jumlahnya aja. Ya, kalau yang besar kita Z, kecil kita menggunakan T. Nah, kita mulai uji hipotesis satu sampel ya, membandingkan rata-rata populasi dengan nilai referensi. Jadi ada dua ya. Jadi rata-rata referensi biasanya kita sebut mu 0 nanti untuk klaim di bagian H0-nya. Kemudian rata-rata populasinya berapa mu ya. Rata-rata populasi mu 0 itu kemungkinan dari pengalaman masa lalu. Jadi misalnya tadi ya bahwa katalis sebelumnya itu biasanya memiliki aktivitas 50% gitu ya. Atau biasanya kalau, volume volume Coca-Cola 220 mili misalnya semacam itu. Nah itu semacam itu atau berdasarkan model atau teori yang valid, spesifikasi atau kontrak. Nah itu kita sebut dengan, nilai referensinya. Kemudian kalau, satu sampel tadi tergantung dari simpangan bakunya, simpangan baku populasinya diketahui atau tidak gitu ya. Ini untuk yang pertama yang kita bahas adalah simpangan baku populasinya diketahui. Jadi kita bisa menggunakan uji statistik Z gitu kan ya. Jadi nanti, klaim H0-nya itu adalah mu sama dengan mu 0 atau mu referensi ya, kemudian H1-nya tergantung, lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Kemudian uji statistiknya kita menggunakan yang Z-score ya. Jadi tadi kita udah bahas besar kecilnya berapa, itu adalah jumlah sampel yang kita anggap 30 ya. Kalau lebih dari 30 misalnya simpangan bakunya tidak diketahui, kita bisa menggunakan uji hipotesis Z. Nah, kalau kecil, kita menggunakan hipotesis, uji sampel T ya, T-student. Jadi ketika simpangan baku populasi yang diketahui, berarti yang diketahui hanya simpangan baku sampelnya saja, ya gitu ya. Nah, jadi nanti kita menggunakan T0 ya. Jadi standar deviasi populasi dengan standar deviasi sampel ya. Jadi hanya beda aja diganti aja. Dan satu lagi ya, kemarin udah kita bahas bahwa untuk derajat kebebasan kita menggunakan N-1. Jadi misalnya jumlah sampelnya berapa. Karena kemarin kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya bahwa Z-score sama T-score itu berbeda. Kalau Z-score itu grafiknya cuma satu aja, kalau T-score itu tergantung dari jumlah sampel atau derajat kebebasannya. Jadi derajat kebebasan itu aja jumlah sampel atau ukuran sampel ya, bukan jumlah ya, ukuran sampel dikurangi satu gitu ya. Kalau misalnya ukuran sampelnya ada 5 berarti derajat kebebasannya 4 ya. Itu ya. Nah, mungkin sambil saya buka lagi saja yang kemarin ya. Oke. Nah, ini yang T student kemarin ya, mana ya? Oh, nggak ada di sini yang kemarin sebelumnya lagi ternyata. Oke, ya nggak apa-apa lah ya. Jadi beda sedikit antara lah oh ya ini ya. Ini yang di sini adalah yang Z-score ini ya misalnya Z kalau semakin banyak sampelnya dia T-student akan mendekati dengan Z-score gitu ya. Kemudian ini kalau yang T-student tadi ya, T-score. Oke, sekarang kita masuk ke sampel ya supaya cepat ya. Sampel, contoh misalnya Anda bekerja sebagai proses engineer di pabrik pengolahan gas yang menggunakan absorber impor untuk mercury removal gitu ya. Adsorben ya salah ketik itu ya. Dengan kapasitas penyerapan 0,45 gram merkuri per gram adsorben ya. Terus kemudian ada suatu perusahaan yang menawarkan kepada Anda produknya, dia mengklaim bahwa produknya itu lebih baiknya gitu ya. Kemudian Anda melakukan pengujian dari laboratorium terhadap 45 sampel yang diberikan. Nah, kemudian dari situ hasil ujinya, kapasitas penyerapan rata-ratanya itu adalah 0,49 merkuri per gram adsorben
dengan, standar deviasi atau simpangan baku sampelnya adalah 0,15. Nah, coba Anda justru membuktikan bahwa klaim dari produk dalam negeri tersebut itu lebih baik dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke, jadi karena klaimnya tadi lebih baik, berarti mu-nya adalah lebih besar ya. Jadi mu-nya adalah lebih besar dari 0,45 karena 0,49 ya tadi ya. Sebelum diuji dulu ya. Sebelum diuji dulu, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu klaimnya ya. Produknya lebih baiknya. Lebih baik berarti lebih besar dibandingkan yang sudah ada referensinya. Referensinya 0,45 berarti klaimnya produk lebih baik. Ya, itu nanti sebagai H1-nya. Pernyataan jika klaim salah berarti ketika mu-nya kurang dari 0,45 gitu ya. Jadi sebelum diuji di laboratorium ini klaimnya disusun terlebih dahulu sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian mu-nya adalah H0-nya itu 0,45 berarti H1-nya adalah lebih dari 0,45. Kalau lebih dari 0,45 maka kita menggunakan one tile yang sebelah kanan ya. One tile yang nantinya grafiknya one tile yang sebelah kanan gitu ya. Oke. Ya, jadi tadi jumlah sampelnya 45 ya, di atas 30 simpangan baku sampel, maka dianggap kita sebagai simpangan baku populasi ya. Jadi kita bisa menggunakan yang Z gitu ya. Jadi simpangan baku populasinya 0,15 ya. Kemudian hasil pengujian diperoleh rata-rata sampel minnya itu adalah 0,49. Nah, kemudian kita bisa menggunakan, tadi tingkat kepercayaan 95% berarti significance level-nya 0,05, maka kita peroleh Z kritiknya berapa? Ini bisa kita menggunakan 2 cara ya. Kita bisa menggunakan tabel Z student kayak kemarin ya, yang one tile ya, yang one tile sisi kanan. Mana tadi? Oke, yang, maaf, mmm, mmm. Yang nih ya, di sini mana ada. Nah, Z 0, berarti kan 0,95. Berarti di sini ya, 0,95. Iya, di sini berarti 1,6 sekian. Ya, 1,645. Ya, benar ya. Jadi dari kurva Z tadi 0,915. Jadi di sini ya 0,95. Jadi dapat 0,16 ya 4 sekian. Ya, 1,645. Ya, berarti itu adalah Z kritiknya. Berarti Z kritik itu yang di Z pembatasnya di sini ya. Z pembatasnya. Kemudian kita mencari Z score-nya ya. Kita mencari Z score-nya dari rata-rata dari apa namanya tadi rata-rata referensi ya dibagi dengan simpan baku dikali akar dari sampling size-nya atau jumlah sampelnya. Boleh kita 1,1789. Nah, kemudian Z0-nya itu berada di mana gitu ya. Z0-nya itu berada di lebih besar di sini ya. Ini kan 0, ini 1,645, di sini Z0 1,789. Berarti ZH0 berada di daerah kritik ya gitu ya. Berarti H0-nya ditolak. Ya, berarti H0 karena ketika H0-nya ditolak berarti H1-nya bisa kita anggap benar klaimnya gitu ya. H1-nya tadi apa? Berarti H1-nya itu tadi klaimnya adalah lebih besar dari itu tadi kan ya. Nah, lebih besar dari referensinya. Maka kesimpulannya dapat dilihat di sini adalah terdapat cukup bukti bahwa produk domestik lebih baik gitu ya. Ya, kalau menggunakan T-student bagaimana sih kita bukan student gini Z-student ini jadi sebenarnya lebih cepat sih ya. Kemarin tadi kita menggunakan tabel, kalau menggunakan ini kita bisa menggunakan grafik ya, kemudian probability distribution plot ya, kemudian cari yang view probability, kemudian oke. Distribusinya normal, Z-nya ya, min-nya, standar deviasinya. Kemudian probability-nya kita bikin 0,05 ya gitu ya. Nanti kita oke. Nah, di sini ketemulah Z-nya, Z kritiknya ya 1,645.
Tuh, itu yang cara pertama ya. Kalau yang cara kedua kita bisa menggunakan, p-value ya, p-value. Nah, kalau p-value bisa langsung kita menggunakan Minitab ya. Jadi p-value tadi harus lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa gitu ya. Nah, kalau kalau tadi mana, p-value-nya, ini tadi supaya lebih lihat lagi. Ketika p-value kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Ketika p-value lebih dari alfa, berarti H0 diterima gitu ya. Berarti ya, kalau klaimnya tadi bisa lebih baik ya, domestik lebih baik, berarti harusnya H0-nya ditolak ya. Oke, caranya berarti bagian statistik, kemudian basic statistik, kemudian di yang, one sample Z gitu ya. Nanti muncul semacam ini. Tadi jumlah sampelnya berapa ya, kita 45, rata-ratanya adalah hasil pengujian. Hasil pengujian tadi 0,49, standar deviasinya adalah 0,15 gitu ya, hipotetis rata-ratanya tadi referensinya adalah 0,45 ya, kemudian kita okekan. Oh ya, sebelum sana ada yang kelewat tadi. Maaf. Statistik, basic regression, Z sample. Kemudian di optionnya di sini ya, di optionnya di sini confidence intervalnya 95%, alternatifnya lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Tadi kan lebih besar ya, berarti kita klik yang di sini lebih besar. Kemudian kita okekan, gitu ya. Ketemulah di sini p-value-nya adalah 0,037. Jadi alfanya adalah 0,05. Berarti P lebih kecil dari p-value. Berarti H0-nya kita tolak. Ya, gitu ya. Begitu ya. Tadi untuk yang p-value-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Oke. Itu kalau simpangan, jadi karena tadi P-nya adalah 0,037, berarti P-nya kurang dari alfa, maka hanya nolnya ditolak gitu ya. Nah, namun juga berbeda jika kita ubah klaimnya ya. Apakah produk dalam negeri berbeda performa dengan produk luar negeri? Jadi klaimnya apakah berbeda? Ya, berarti kalau berbeda tidak sama dengan gitu kan ya. Jadi ini agak main kata-kata ya, agak main kata-kata. Apakah berbeda atau tidak sama dengan ya, berbeda performance-nya gitu ya. Nah, makanya klaimnya kita ubah ya. Produk dalam negeri berbeda dengan produk luar negeri. Nah, gitu ya. Makanya nanti MIU-nya tidak sama dengan, ya berarti H1-nya nanti tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, berarti kita menggunakan two tile ya, kanan dan kiri. Pernyataan jika klaim salah berarti MIU-nya adalah 0,45. Ya, berarti pernyataannya sama ya. Kalau sama berarti H0-nya adalah MIU 0,45. Kalau MIU-nya tidak sama dengan berarti yang H1-nya 0,45. Kemudian kita menggunakan alfa 0,05. Nah, kita lihat lagi. Kita menggunakan two tiles ya. Berarti Z kritiknya pada 0,975. Kalau tadi kita menggunakan one tile itu ketika Z-nya pada 0,95 ya. Perlu diingat ya, kalau total bagi dua, 0,25 sebelah kiri, 0,25 sebelah kanan ya. Kemudian kita uji ya, kita peroleh Z ketiknya adalah 1,96 ya di kedua sisinya. Ada minus 1,96 dan 1,96. Jadi kalau bikin ini berarti di grafik ya, kemudian probability distribution, kemudian yang sini view probability distribution, oke. Kemudian distribusinya normal ya. Kemudian nih, kemudian di set areanya adalah yang kita pilih yang both tile atau two tiles gitu ya. Nanti diperoleh ya, nih minus 1,96 dan 1,96 gitu ya. Kemudian sekarang hitung kita Z0-nya tadi. Z0-nya kita masukkan oh ternyata masuknya di sini. Z0-nya 1,789 ya, berarti H0-nya ditolak diterima gitu ya. Ketika berada di area yang merah ini tadi H0-nya ditolak, tapi ketika berada di area yang di sini ya, berarti H0-nya diterima karena masuk ke zona area penerimaan.
Kesimpulannya, wah, padahal kan klaimnya tadi tidak berbeda gitu ya. Berarti, di sini kesimpulannya tidak cukup bukti bahwa produk dalam negeri ini berbeda dengan produk luar negeri gitu ya. Jadi tidak cukup bukti, ini harus cukup bukti, eee, produk dalam negeri itu berbeda performance-nya dengan produk luar negeri, ya gitu ya. Tidak cukup bukti karena di sini hanya di sini ya. Nah, ini berbeda ya, walaupun sama-sama Z0 tergantung ya, karena ini tadi Z-nya itu sangat dekat dengan titik kritiknya. Jadi dia bisa ketika salah kita mengklaimnya, ya ini bisa berbeda kan ya, sama-sama Z0-nya 1,789 gitu ya, tapi satunya berada di berada di zona kritik, satunya enggak, gitu ya. Nah, untuk latihan ya, ini coba kalian kerjakan ya, menggunakan katalis supplier ya. Ini untuk pengujian katalis, yang tadi sebenarnya saya kasih contoh tadi ya. Tesnya cukup mahal ya, kemudian dia menggaransi untuk memiliki aktivitas klaimnya itu, 50% gitu ya. Eee, Coba dari apa namanya, klaimnya itu aktivitasnya lebih, apa nih, sama dengan 50% lah ya, aktivitasnya itu sama dengan 50% ya klaimnya. Jadi memiliki aktivitas 50% ya, memiliki aktivitas 50%. Jadi klaimnya itu nanti mu-nya sama dengan mu nolnya itu ya, 50%. Kemudian dari pengujian 5 kali sampel secara laboratorium, diperoleh aktivitasnya 32, 41, 42, 49, 53 ya. Coba, eee, kamu membahas klaim atau garansi dari kata supplier itu bahwa dia menggaransi aktivitasnya 50%. Nah, ya. Nanti kalian susun klaim ya, kemudian hitung X barnya atau X rata-ratanya, simpangan baku sampelnya, dan derajat kebebasan. Karena di sini jumlahnya cuma 5 ya, 5 kali pengujian, berarti kita menggunakan di student. Kemudian mencari nilai kritis T dan hitung uji statistik ya, dan analisa klaimnya. Dan kalau menggunakan Minitab, nah semacam ini ya. Jadi, tapi nanti coba kalian mengerjakan dengan manual ya, kemudian nanti disamakanlah dengan menggunakan Minitab. Caranya sih gini ya, jadi kita masukin datanya ya, kita masukkan datanya. Nah, datanya apa aja gitu ya. Oke, datanya di sini hasil pengujian ya, 32, 41, 42, 49, 53. Nah, gitu ya. Kemudian kita uji ya, kita uji menggunakan statistik, basic statistik, kemudian yang one sample T. Ya, oke. Mana nih? Nggak keluar. Oh, di sini. Nah, kemudian muncul di sini kita datanya tadi di mana? Di C1, kemudian kita select ya. Kemudian ini masih pakai yang tadi ya. Oh, ini kita menggunakannya hipotesis tesnya tadi ya. Ini kalau summaries data, kalau ini misalnya tidak ada data ya. Ini kalau ini tadi, tanpa ada data, kalau kita menggunakan sampel kolom di sini, nanti kita tambahkan hipotesis tesnya berapa. Hipotesis tesnya tadi adalah aktivitasnya adalah 50%, jadi kita anggap di sini 50% ya. Kemudian ke option ya, option-nya apa? Option-nya T-sampel-nya apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, ujinya adalah tidak sama dengan. Kemudian kita oke ya. Kemudian kita bikin oke gitu ya. Nah, kemudian kita dapat T-nya adalah minus 1,83, P-nya 0,142. Nah, berarti pada alfanya adalah 0,05, berarti P value-nya adalah lebih besar dari alfa, berarti H0-nya diterima, itu ya, H0-nya diterima. Atau kita bisa menggunakan grafik, kemudian di sini probability distribution ya,
Probability distribution di sini oke ya. Kemudian kita cari yang T ya. Degree of freedom-nya berarti ada 4 ya. Degree of freedom-nya kan berarti 4. Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita 5, degree of freedom-nya 4. Kemudian kita pakainya probabilitas 0,05. Kemudian karena tidak sama dengan kita pilih yang both tiles gitu ya. Kemudian dapat di sini grafiknya. Nah, ini ya. 2,776. Nah, 2,776. Gitu ya. Jadi nanti ini H0-nya diterima sih ya. H0-nya diterima ya. Karena tadi P-value-nya lebih besar dari alfa ya. Pertama P-value-nya lebih besar dari alfa, kemudian nanti dapatlah juga T-nya ya. T-nya itu T-nya di sini ya. Nah, coba nanti kalian buktikan dengan perhitungan secara manual ya. Berarti H0-nya diterima ya. Kalau di sini kan tadi H0-nya diterima. Ya, karena berada di zona penerimaan H0. Itu ya. Kemudian untuk dua sampel independen ya, hipotesis rata-rata untuk dua sampel independen. Independen itu dia ada korelasi antara sampel ya, membandingkan rata-rata dari dua sampel yang diambil secara acak ya. Jadi kita nanti ada menggunakan, kita hipotesisnya bisa menggunakan Z ya. Kemudian populasinya kita hitung lagi ya, kita hitung lagi menggunakan standar deviasinya ya. Kita hitung lagi dari standar deviasi dari masing-masingnya. Hipotesisnya ya kayak tadi ya, H0 itu sama dengan ya, misalnya ini untuk nanti ada soal ya dari yang ini, hipotesisnya apakah sama dengan atau tidak ya. Jadi misalnya menguji dua katalis ya, apakah katalis ini performance-nya sama ya, aktivitasnya atau berbeda. Dari klaimnya semacam itu ya. Dua sampel yang independen sendiri-sendiri ya, semacam itu ya. Tidak berkaitan. Karena prosesnya berbeda, tidak menyambung. Nah, itu bisa kita menggunakan hipotesis yang ini. Ini ya, jika tidak diketahui, ya kita bisa menggunakan sama kayak tadi ketika simpan bakunya tidak diketahui, simpan baku populasi ya, tidak diketahui, jumlahnya kecil, kita bisa menggunakan uji statistik T ya, T student. Itu kalau ini ya, tidak sama ya. Kemudian ini ya dua sampel perpasangan. Nah, untuk tugasnya ya sekarang kalian nanti coba tugasnya ini nanti yang dua sampel independen ini kita lanjutkan lagi aja minggu depan ya. Jadi sampai di satu sampel dulu saja. Kemudian tugasnya adalah untuk yang water misalnya water treatment ya, mengenai water treatment dan yang berada di Triola ya, Triola halaman 431 dan halaman 448 ya. Oke, itu saja untuk materi uji hipotesis satu sampel ya, untuk dua sampel dan seterusnya kita lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Tapi kalau nanti saya kasih soal untuk hipotesis dua sampel kalau bisa dikerjakan ya apa-apa silahkan ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.